Orang sukses itu bukan orang yang paling cerdas, tapi orang yang punya kontrol diri yang baik. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Willpower Instinct karya Kelly McGonigal. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana pengendalian diri bisa membantu untuk meningkatkan kesehatan, kebahagiaan, dan juga produktivitas. Apakah kamu pernah dalam situasi di mana kamu bertekad untuk mulai diet, baru mulai 2 hari tapi sudah mulai cheating meal? Ternyata kita memang diprogram untuk mudah tergoda. Bahkan program di otak ini yang membantu kita berevolusi. Namun di era sekarang, semua telah berubah. Ketika kita tidak bisa menahan godaan sesaat demi kebahagiaan jangka panjang, maka kita akan sulit mencapai hal besar dalam hidup. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, kenapa harus belajar soal willpower? Willpower atau tekad yang kuat sangatlah penting. Kita mungkin dilahirkan dengan kapasitas tekad yang kuat, tapi beberapa orang menggunakannya lebih sering daripada orang lain. Mereka lebih mudah mengontrol perhatian, perasaan, dan tindakan jauh lebih baik daripada orang lain. Itulah yang membuat orang tersebut bisa punya tubuh six-pack, rutin berolahraga 4 kali seminggu, makan sehat, dan sebagainya. Hasilnya, mereka lebih sehat dan bahagia. Mereka menghasilkan lebih banyak uang, bahkan mereka bisa mengelola stres dengan baik. Semua hal ini berasal dari kontrol diri. Menariknya, kontrol diri ternyata faktor penentu kesuksesan yang lebih baik daripada kecerdasan. Coba kamu lihat seorang pemimpin yang sukses. Mereka biasanya punya kontrol diri yang lebih baik dan pandai menempatkan posisi dalam situasi tertentu. Jika kamu ingin meningkatkan kualitas hidup, maka kamu harus mulai belajar soal willpower. Bagaimana cara memulainya? Mungkin berlatih soal kesadaran diri. Tanpa adanya kesadaran diri yang baik, maka kamu akan sulit mengontrol diri. Kenapa? Karena setiap pilihan yang kamu ambil untuk mengontrol diri membutuhkan tekad yang kuat dan sumber daya ini sangat terbatas. Jadi ketika kamu tidak bisa membedakan mana situasi yang perlu kontrol diri atau tidak, otak kamu akan kembali ke mode standar, yaitu mencari jalan yang paling mudah memilih godaan. Coba kamu perhatikan. Dalam sehari, berapa banyak pilihan yang benar-benar kamu ambil dengan serius? Mayoritas pilihan berjalan otomatis, mungkin dalam 1 atau 2 hari tidak begitu terlihat resikonya. Namun ketika ditumpuk selama bertahun-tahun, maka akan terlihat resiko yang besar. Di era sekarang, boleh dibilang kita hidup dalam era di mana banyak sekali gangguan. Mulai dari link berita yang di-share di WhatsApp, serial terbaru untuk ditonton, hingga pesta yang harus dikunjungi. Menariknya, ketika kita sedang tidak fokus, kita cenderung lebih mudah tergoda. Ketika pikiran kita sedang sibuk, maka godaan dapat dengan mudah masuk dan menghalangi tujuan jangka panjang. Ada eksperimen yang menarik. Peneliti meminta para responden untuk mengingat nomor telepon sambil membuat pilihan camilan yang akan mereka makan selama percobaan berlangsung, apakah itu coklat atau buah. Para responden yang pikirannya sedang terdistraksi memilih coklat 50% lebih sering daripada responden yang tidak diberikan tugas menghafal nomor telepon. Namun ada caranya agar kita bisa mengatasi gangguan yang seringkali muncul dalam hidup, yaitu dengan berlatih meningkatkan kesadaran melalui meditasi. Para ahli saraf menemukan ketika seseorang bermeditasi, maka area di otak yang berhubungan dengan kesadaran diri meningkat. Meditasi melatih kita untuk menumbuhkan kesadaran dari satu momen ke momen lainnya. Jadi ketika pikiran kita terdistraksi, maka kita akan lebih mudah sadar dan kembali fokus pada hal yang penting. Kedua, menahan diri untuk jangka panjang. Hidup boleh dibilang penuh godaan. Kamu mungkin saja ditawari cookies saat mulai diet atau diajak makan malam padahal itu jadwal kamu nge-gym dan sebagainya. Gimana caranya supaya kita bisa tetap teguh pada pendirian dan mengendalikan diri dalam situasi tersebut? Kekuatan dari tekad kita biasanya terbagi menjadi 3. Saya tidak akan, dan saya ingin. Pertama, saya tidak akan. Ini adalah kekuatan untuk bilang tidak walaupun sebenarnya kamu ingin bilang iya.
Sederhananya, ini adalah kekuatan untuk menahan godaan. Godaan bisa datang dalam berbagai bentuk, misalnya coklat, gorengan, rokok, atau orang asing yang seksi. Setiap godaan yang muncul ibaratnya merupakan tantangan untuk bilang saya tidak akan. Namun pertanyaannya seperti ini, apakah kamu punya kekuatan untuk selalu mengatakan tidak? Tentu saja tidak kan? Oleh karena itu, penting untuk mengetahui hal apa yang sangat penting dan perlu dihindari karena bisa merusak kesehatan, kebahagiaan, atau karir yang kamu miliki sekarang. Kedua, saya akan. Ini adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang tidak kamu sukai sekarang untuk masa depan yang lebih baik. Misalnya, belajar yang rajin agar bisa lulus ujian, padahal kamu sebenarnya ingin pergi main dengan teman, atau pergi olahraga rutin ke tempat gym. Coba tanyakan ke dirimu sendiri, kebiasaan mana yang perlu kamu lakukan agar hidupmu lebih baik di masa depan. Ketiga, saya ingin. Ini merupakan yang paling kuat. Kamu memiliki alasan kuat kenapa harus menunda kesenangan saat ini untuk hal yang besar di masa depan. Ada analogi yang menarik. Willpower bisa diibaratkan sebagai sebuah otot. Semakin sering kamu menggunakannya, maka otot tersebut akan semakin lemah dan pada akhirnya kamu akan lebih mudah menyerah pada godaan. Ingat, setiap kali kamu berhasil menahan diri dari godaan, artinya kamu sedang menggunakan energi dari willpower. Di sisi lain, kamu bisa menjaga energi willpower itu tetap tinggi. Misalnya dengan makanan rendah glisemik seperti kacang-kacangan, sereal, buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian berserat tinggi, semuanya berkontribusi untuk mengisi kembali energi willpower. Selain itu, kita juga bisa melatih diri kita untuk menahan godaan. Sama halnya ketika kita melatih otot dengan mengangkat beban, maka kita juga bisa melatih diri menahan godaan dari hal yang paling kecil. Misalnya kamu menaruh cemilan di dekat kamu, tapi kamu tidak boleh mengambilnya. Latihan rutin dari godaan kecil akan melatih willpower, sehingga kamu akan lebih siap apabila kamu butuh menahan godaan yang lebih besar di masa depan. Ketiga, cara menahan godaan. Tubuh dan pikiran kita saling berhubungan erat satu sama lain. Ketika salah satu berubah, maka akan berdampak pada yang lainnya. Misalnya ketika kamu sedang stres, kamu cenderung lebih mudah tergoda. Lalu kamu berusaha mencari cara agar kamu bisa merasa lebih baik. Sayangnya, kita seringkali berusaha mencari jalan pintas, yaitu dengan melakukan sesuatu yang malah berdampak buruk dalam jangka panjang. Contohnya gini, ketika kita kehilangan uang di kasino, tentu saja hal ini membuat kita kesal. Namun bukannya berhenti, kita malah terus bermain dengan berharap bisa untung. Yang terjadi justru sebaliknya, kerugian yang kita alami semakin besar. Jangan cepat bertindak mengikuti stimulus. Coba berikan waktu sebelum bertindak. Misalnya sebelum bertindak, berikan jeda 10 menit dulu. Jeda waktu ini membuat otak kembali rasional dan tidak selalu menuruti stimulus yang muncul. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, kontrol diri merupakan faktor penentu kesuksesan. Menariknya, kontrol diri ternyata faktor penentu kesuksesan yang lebih baik daripada kecerdasan. Coba kamu lihat seorang pemimpin yang sukses. Mereka biasanya punya kontrol diri yang lebih baik dan pandai menempatkan posisi dalam situasi tertentu. Jika kamu ingin meningkatkan kualitas hidup, maka kamu harus mulai belajar soal willpower. Kedua, willpower itu seperti otot. Semakin sering kamu menggunakannya, maka otot tersebut akan semakin lemah dan pada akhirnya kamu akan lebih mudah menyerah pada godaan. Ingat, setiap kali kamu berhasil menahan diri dari godaan, artinya kamu sedang menggunakan energi dari willpower. Ketiga, tubuh dan pikiran saling terhubung. Ketika salah satu berubah, maka akan berdampak pada yang lainnya. Misalnya ketika kamu sedang stres, kamu cenderung lebih mudah tergoda. Lalu kamu berusaha mencari cara agar kamu bisa merasa lebih baik. Sayangnya, kita seringkali berusaha mencari jalan pintas, yaitu dengan melakukan sesuatu yang malah berdampak buruk dalam jangka panjang. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.